teman-teman semua, Assalamualaikum. Welcome to Entalk, and today I'm so excited because bintang tamu aku ini spesial banget, yaitu dia teman kelas aku, yang menurut aku dia bintang kelas karena dia pinter banget. Tapi yang lebih hebatnya lagi, bukan hanya bintang kelas, dia juga bisa menjuarai banyak kejuaraan di luar sekolah loh. Ada dan sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Najwa Limay Asyafa. Dan jadi kenapa kalian harus menonton podcast kali ini? Karena aku bakal kasih tahu ke kalian cara mengatur waktu versi bintang tamu aku kali ini. Dan di samping saya sudah ada bintang tamu kita, yaitu Diza. Mungkin banyak nih yang belum tahu nama lengkap kamu dan dari jurusan apa. Oke, halo Najwa, halo semuanya. Aku Diza Mirela Safir, biasa dipanggil Diza. Aku kelas 10 dari jurusan PSPT di SMK Negeri 45 Jakarta ini. Jadi kita bakal tanya kabar Diza dan belakangan ini Diza lagi ngapain aja. Diza apa kabar? Alhamdulillah kabar aku baik banget, sehat karena emang lagi jaga kesehatan buat kegiatan-kegiatan yang bakal aku ikutin kali ini gitu. Oke, belakangan ini kamu lagi ada kesibukan apa? Kesibukan pasti sekolah, belajar, nugas. Kalau di luar sekolahnya itu aku lagi sibuk latihan ya. Aku kan ikut dua kubu. Yang satu tuh di Tangerang, ya. Marching band, dua-duanya ini marching band. Yang satu lagi ini atlet PDBI. Aku lagi ikut seleksi atlet PDBI DKI Jakarta untuk persiapan BK-PON di Jogja. Oh ya, gitu. Benar-benar pelatihan yang kamu lagi lakuin benar. Kamu baru-baru ini tampil di wali kota. Oh benar, aku tampil di wali kota Kota Tangerang waktu 17 Agustus kemarin, tampil marching band. Dari kesibukan kamu saat ini, apalagi tadi kamu bilang baru ikut lomba, bagaimana sih cara kamu mengatur waktu kamu? Kalau ngatur waktu, pastinya buat aku sih masih mudah ya, karena aku memilih ya, ngalahin salah satu antara latihan sama belajar. Kalau misalnya latihan lagi bentrok sama belajar itu aku bakal ngalahin latihan gimana pun caranya, karena nilai itu lebih penting buat aku kayak gitu. Tapi misalkan bagaimana cara kamu ngatur waktu jika ada lomba atau latihan di waktu sekolah? Ya kayak tadi aja sih, aku bakal ngalahin latihan daripada sekolah, karena gimana pun sekolah itu penting ya semuanya. Jadi waktu latihan juga aku kalahin semua waktunya itu supaya ya aku bisa tetap belajar, tetap nugas dan segala macamnya dan dapat nilai dan nggak ketinggalan sama tugas-tugas yang ada di sekolah. Kalau walaupun mau lomba juga kayak gitu-gitu, aku tetap mengutamain belajar tapi juga nggak mau ketinggalan di latihannya dengan cara ngalahin sedikit jam waktu latihannya kayak gitu. Jadi tetap lebih mementingkan untuk belajar. Betul. Nah, tadi bahas tentang tampil di wali kota, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk latihan tampil di wali kota? Latihan itu aku tuh masuk tuh di bulan Mei 2022 dan itu udah mulai latihan kan, tapi kalau misalnya latihan serius untuk di depan wali kota itu aku latihan selama 2 bulan lamanya gitu sama teman-teman semua bolak-balik Jakarta Tangerang kayak gitu. Latihan 2 bulan itu otodidak atau ada guru yang mengajarin kamu? Oh pastinya ada pelatih dong, karena aku kan ke Tangerang kan gak mungkin kan gak nyari ilmu kayak gitu-gitu, makanya pasti ada pelatihnya kayak gitu, nggak mungkin otodidak juga. Nah kalau boleh tahu siapa sih di balik pelatih hebat kamu ini? Oh pelatih aku tuh sebenarnya cuma satu, tapi di sini ada 4 ya, yang pelatih aku itu ada satu, tapi keempatnya ini benar-benar hero banget karena ngebangun mental aku ya. Salah satu pelatih yang emang melatih aku itu namanya Kak Azmi, yang ada di alat aku, karena ada 4 section nih, dia ada color guard, ada brass, terus ada perkusi detri dan perkusi instrumen. Aku tuh ada di perkusi instrumen. Nah, pelatihnya tuh Kak Azmi kayak gitu. Jadi di balik tampil dan latihannya Diza itu ada Kak Azmi yang ngelatih Diza sehebat ini ya. Terima kasih Kak Azmi. Dan kendala pasti ada kan? Oh, nah, pasti. itu apa aja sih kendala latihan
Saat latihan. Saat latihan pasti jarak Jakarta Tangerang kayak gitu. Terus juga kadang ada izin orang tua yang nggak bisa nyampe ke aku gitu, jadinya kadang aku izin latihan kayak gitu-gitu, karena orang tua aku juga mastiin aku harus harus tetap poin di sekolah kayak gitu, jadi nggak boleh ninggalin sekolah kayak gitu aja sih kendalanya. Nah, ada nggak kendala yang nggak bisa banget kamu atasi? Ya jarak sih, kan jarak itu nggak bisa dempet-dempetin juga kan kalau Jadi jarak. nggak ada solusi, misalkan atau naik Grab atau naik Gojek gitu. Oh, aku masih masih sebutnya apa sekarang, strict parents. Nggak strict banget, tapi kayak belum dibolehin ya. Masih penjagaan juga Mungkin karena jaraknya jauh juga kan. betul. Jakarta Tangerang tuh jauh banget, kalau naik mobil tuh 2 jam. Apalagi di hari biasa itu 2 jam. Kalau hari Minggu sih bisa 1 jam, tapi naik motor itu ya hari biasa 1 jam. Di hari Minggu juga 1 jam juga sih. Kalau misalkan kendala itu datang ke kamu, terus itu cara kamu ngatasinnya gimana? Misalkan orang tua kamu nggak bisa anterin kamu, atau kamu nggak ikut eskul atau gimana? Aku kadang ya, kalau emang orang tua aku lagi nggak bisa, latihannya aku tinggalin, atau enggak aku numpang sama temen aku, karena aku punya barengan juga nih, jadi kayak nebeng gitu ke sananya. Jadi nebeng bareng temen ya. Enaknya ngajak temen kayak gitu. Memangnya kan kamu bilang jauh ya lokasinya. Nah, emang itu lokasi latihan kamu di mana? Oke, lokasi latihan aku itu ada di Kota Tangerang, di lapangan alun-alun Ahmad Yani. Kayak gitu latihan di situ. Nah, kamu latihan privat kamu sendiri sama pelatih atau punya teman-teman di sana yang komunitas kamu gitu? Oh, nggak mungkin private dong. Iya. Kan marching band ya, marching band itu kan tentang kumpulan orang yang punya jiwa musik kayak gitu. Jadi ya aku nggak private, aku bareng teman-teman, punya teman baru juga, circle baru juga kayak gitu di Tangerang gitu. Nah, nama komunitas kamu tuh apa sih? Nama geng kamu bisa dibilang? Aku tuh ikut Tiadita Marching Brass Kota Tangerang kayak gitu. Aku ikut itu tuh karena salah satu pelatih di SD aku itu ternyata pemain di sana. Dan senior di sana itu pelatih aku juga ternyata senior di sana kayak gitu. Nah, udah berapa lama kamu bergabung dalam komunitas itu? Aku gabung dalam komunitas itu tuh baru bulan Mei ya, jadi sampai sekarang berapa? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah 9 bulan. Jadi baru 9 bulan ya? Iya. Bagaimana awal kamu bisa bergabung ke komunitas tersebut? Oh, tadi ya, aku punya pelatih di SD, dia itu senior aku di sana. Ya. Jadi aku tahu tentang Tiadita itu dari dia, dan beberapa kali waktu SD itu aku lomba tuh di deket-deket daerah latihan kita. Jadi kayak udah kenal nih, minjem alat sama Tiadita, kalau mau masuk latihan marching band tuh sama Tiadita kayak gitu-gitunya. Nah, jadi itulah teman-teman, dari awal Liza bergabung dengan komunitasnya. Jika juga sudah mendengarkan tentang Liza yang baru-baru ini tampil di Wali Kota, bagaimana dia mengatur waktu latihan, dan kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang Liza setelah yang satu ini. Tadi ulangannya susah banget juga sih, capek, jadi lapar deh. Sama kayak gini deh, yang manis-manis enak nih kayaknya. Aku lagi pengen yang lembut-lembut, donat kayaknya enak deh. Aku sih pengen yang pedes-pedes deh. Bakso yang enak kali ya? Boleh tuh, bakso juga enak. Tapi bilang kayak gitu di sini di mana ya? Mau yang manis-manis, yang lembut-lembut, yang pedas-pedas. Bingung, mau jajan apa? Temukan berbagai jenis makanan di Gerai Kewirausahaan. Gerai Kewirausahaan, terapkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan pembicaraan kita tadi. Liza, tanggapan orang tua kamu mengenai hobi ini apa? Oh, pastinya
dukung banget ya, apalagi papaku itu dia suka banget sama musik sampai kayaknya dimasukin ke namaku tuh Diza Mirella. Mirellanya itu kan not musik gitu kan. Jadi kayak ada jiwa musik gitu di sini, dari papanya juga ngedukung, tapi ya itu tadi nggak boleh ninggalin sekolah kayak gitu-gitu. Kalau dari mama juga sih ngedukung-dukung aja karena nambah orang-orang baru gitu lah di kehidupannya, asik. Jadi nama Mirella itu masuk karena ada dari unsur musik. Kayaknya kayak gitu, supaya keturunan aja. Wah, keren banget. Untuk selanjutnya, apa harapan Diza untuk kedepannya di hobi bermusik ini? Semoga aja sih aku tuh lebih baik lagi main musiknya, terus lebih explore lagi ke banyak-banyak alat. Tadi itu aku sebutin 4 kan, ada perkusi instrumen, battery itu snare drum, bass drum, terus brass, trompet, sama color guard tuh bendera. Aku pengen explore lagi supaya kayak jago aja gitu. Jadi biar bisa lebih mantep lagi ya, dalam bermain musik. Betul. Biasanya saat latihan kamu memainkan alat musik apa? Maksudnya tuh yang bener-bener kamu udah jago banget. Jago. Iya. Jago sih enggak sih, tapi masih latihan lagi tentang aku tuh mainin alat xylophone sama bells. Oke. Tahu nggak? Harvesting bells gitu, kayak yang main di depan gitu, yang dipukul alatnya yang bisa ada do re mi fa sol la si do. Beda ya sama snare sama perkusi battery, itu cuman bisa ngeluarin kayak pukulan aja, tapi kalau aku bisa ngeluarin nada-nada kayak gitu. Itu yang aku suka sih karena ngebalance jiwa musik dari orang-orang kayak gitu. Ada nggak tips untuk teman-teman yang nonton podcast kali ini dalam memainkan alat musik tersebut? Pertama, kamu tuh harus kenal alat musik yang kamu suka dulu. Kalau misalnya kamu sebenarnya sukanya sama pitch kayak aku, tapi dimasukin ke trompet, tolong protes aja nggak apa-apa. Soalnya karena kalau nggak suka tuh bakal kayak ngerusak orang, dan itu tuh keras banget. Aku kan ngalamin juga ya selama 9 bulan ini di sana. Kayak kalau misalnya salah, terus kedengeran satu salah, diulang-ulang terus tuh bakal kayak dikata-katain, pasti sakit hati kayak gitu. Jadi kenalin dulu alat musik yang kamu suka, baru deh kamu main sampai akhir. Jadi intinya kita harus kenal dulu musik apa yang kita suka dan menjiwai diri kita ya. Betul. Nah, sebelum kita melanjutkan pertanyaan ke sesi berikutnya, kita saksikan pariwara berikut ini. Beli. Iya, beli apa? Di gerai ini menunya tersedia apa aja? Ada banyak berbagai macam menu yang disediakan loh. Ada yang geprek, ada nasi uduk, ada ayam suwir, dan lain-lain. Di gerai KL, kualitasnya terjamin loh. Ya, harganya murah dan terjangkau. Ayo kita beli di gerai ini. Gerai KL. Harga teman, kualitas sultan. Jauh banget dari teks ini. Apa sih, Sa? Ayo, kamu kenapa? Gak apa-apa sih, aku gak pernah. Tadi aku lihat ada gerai OSIS. Dulunya aku mager ya. Ayo lah yuk, kantin tuh di gerai OSIS tuh rame banget. Aku jadi penasaran. Iya, ayo. Serius, enak kayaknya. Terakhir ya? Oke. Bener ya? Iya. Jadi, Itu salah dua. kan bukan ganti-gantian. Nah, Yuk, itu gerai OSIS tuh kamu pasti suka deh. Wah, kelihatan menarik ya? iya kan? Sorry.
ini juga enak loh browniesnya loh. Terus kacangnya dikit, terus coklatnya lumayan gitu. Ini juga sausnya pas, mayonesnya pas, paduannya semuanya pas deh. Menurut kamu gerai OSIS gimana? Soalnya rapi banget. Tempatnya tuh bersih. Iya. Terus kelihatan nyaman deh. Ya kan benar kan? Kan menurut kamu Muti gimana? Ya pokoknya udah makanan yang murah, terus rasanya enak. Pokoknya the best. Aku juga sebenarnya udah ngincer gerai ini dari lama, makanya aku juga pengen ngajakin kalian berdua kesini dulu sih. Yaudah kita lanjut. Enak banget. Aku pengen beli sendiri deh. Ya udah. Udah, di Glosis ya, jangan lupa ya. Di gerai OSIS, we can get anything. Masih bersama saya dan Diza di sini. Di awal tadi kamu mengatakan sedang mengikuti seleksi. Iya, betul. Aku ikut seleksi. Seleksi apa sih itu? Aku itu ikut seleksi yang masih berhubungan sama drum band ya. Itu namanya PDBI, Persatuan Drum Band Indonesia, di mana itu masuknya ke cabang atletik. Jadi kayak balapan sambil main alat drum band kayak gitu. Jadi kamu main alat sambil balapan. Iya, balapan sama kontingen dari kota lain gitu. Sempat waktu itu di Madiun ya. Itu balapan sama Jogja. Itu nggak nabrak-nabrak. Pasti latihan dulu ya. Latihan berkali-kali dan kan ada seleksi ya. Aku juga masih ikut seleksi. Ya nabrak sih pernah. Kayak nabraknya itu beruntun tuh dari depan ke belakang gitu. Jadi tiban-tibanan kayak gitu. Serius pernah ada kecelakaan kayak gitu? Itu nggak ada sampai yang terluka parah banget kan? Terluka dong. Kan megang alat ya. Alat tuh berat. Misalnya kayak snare, bass drum tuh kan gede banget di sini. Terus trompet gitu kalau nabrak tuh Sampai dibawa ke rumah sakit. enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Cuman restnya lebih lama lagi. Lokasi itu kamu ngikutin seleksi di mana? Aku ngikut seleksi itu di Gor Sumantri Brojonegoro di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Persiapan apa yang kamu siapkan untuk seleksi? Oke, aku seleksi pasti aku jogging karena ya tadi balapan pasti aku harus ningkatin endurance aku. Terus aku warm up tiap hari, tiap pulang sekolah tuh kayak jogging, terus push up gitu-gitu. Harus latihan fisik banget ya berarti. Nah, apa saja tahapan dalam seleksi tersebut? Tahapan pertama tahapan di endurance-nya, ketahanan lari. Terus juga warm up-nya tuh harus benar-benar ditingkatin banget. Terus yang ketiga itu tentang alat. Karena di PDBI ini terbatas orangnya, cuma ada 24. Jadi semua orang itu harus bisa pakai alat secara bergantian. Jadi harus ganti-ganti alat yang dipakai. Iya, misalnya aku megang fits nih di lagu 1, aku bisa megang trompet di lagu berapapun itu. Jadi nggak netap ya alatnya. Iya. Karena keterbatasan orang itu. Setelah iklan yang satu ini, kita akan tahu bagaimana Diza bisa tampil di Wali Kota. Bentar. Duh, lapar nih. Iya nih, kantin yuk. Apaan tuh? Mau itu. Oke. Kelihatan enak kan? Makanya ayo ke gerai MM.
Udah istirahat nih, kita ke kantin yuk. Yuk. Ya nih siang-siang gini kan minum es. Ya betul. Lagi di KPL deh. Emang ada es bisa nanti ada Jadi aja kita kesana. Tiga. Kalau ini ada rasa mangga dan ini rasa teh. Oh berarti yang mangga 12 ya? Kalau kalian rasa apa? Kita teh dulu aja deh. Iya, bentar ya. Dari SMPL gue. Manisnya menghilangkan haus kami. Masih bersama saya dan Diza. Nah, kembali lagi ke pembicaraan awal kamu tampil di Wali Kota. Dalam tampil di Wali Kota, kira-kira berapa sih anggota yang ikut tampil? Kalau nggak salah ya waktu itu sampai 72 orang ya, karena bagi-bagi section itu ada Iya. 4 itu, jadi lumayan banyak yang dipakai, beda sama PDBI ya. Jadi, tapi nggak sampai 100 orang kan? Enggak. Oke. Lomba mungkin bisa, kalau lomba. Untuk tampil, apakah ada seleksi khusus yang kamu ikuti? Seleksi pasti, karena yang mau ikut tuh kan banyak ya. Betul. Dan nyesuaiin sama bayaran, jadi yang diambil cuma 72 orang, dan diambil yang terbaik, alhamdulillah kepilih kayak gitu. Alhamdulillah banget kamu bisa kepilih ikut tampil Iya, ya. betul. Karena bangga kan di Iya, betul. Alat musik apa yang kamu mainkan saat tampil? Kalau itu aku mainin 2 alat sekaligus, itu ada xylophone sama bells, jadi kayak bolak-balik kanan kiri lumayan ribet, makanya seleksinya juga bikin deg-degan juga gitu, apalagi Terus main 2 alat? ya itu seleksinya banyak juga yang mau kayak aku main 2 alat kayak gitu, tapi aku yang kepilih alhamdulillah. Pernah nggak ada kesalahan saat main? Waktu tampil ada, tapi yang namanya harus profesional di dalam tampil supaya nggak kelihatan wah ini orang salah nih, kayak iya kan nggak boleh kayak gitu kan, jadi kayak mendingan ilangin notnya, lanjutin notnya daripada kayak gitu-gitu, nggak boleh banget. Jadi kayak langsung next ke note selanjutnya gitu ya. Nah, apa sih perasaan kamu setelah tampil di Wali Kota? pastinya tuh seneng banget, terus kayak pasti orang tua kan bangga juga, kayak Iya, betul. selain lomba terus bisa tampil di depan wali kota yang jarang banget pasti ketemu, nggak mungkin ketemu juga, di situ doang mungkin kita ketemu. Terus ya seneng kayak gitu, terus bisa bareng-bareng ke Itu ya. Sampai masuk TV gitu nggak? Iya, TV Tangerang itu. YouTube juga. YouTube streaming live. Balik live streaming. Mari kita saksikan setelah yang satu ini. Kenapa, guys? Aduh, lapar. T5 Mart adalah satu-satunya minimarket yang terdapat di SMKN 45. T5 Mart sekarang hadir dengan lebih spesial, yaitu memiliki pelayanan yang memuaskan. Karyawan di sini adalah pelajar SMKN 45. Di sini menghadiri berbagai makanan, minuman, serta kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sampai keperluan mandi. Mulai dari 2.000 saja sudah bisa mendapatkan berbagai macam snack. Jangan lupa berbelanja di T5 Mart.
aja, kemarin aku habis makan di situ, pelayanannya ramah banget. Bener tuh kata si Sasa, kemarin juga aku habis makan di Gerai BR. Di sana banyak varian rasa Indomie loh. Yaudah yuk kita kesana. Yaudah yuk. Gas. Ya. Nama, kamu ngapain sendirian di sini? Mendingan ikut kita ke kantin. Udah yuk, aku ikut ya. Ayo. Selamat datang di kantin BDP 45. Kami menyediakan berbagai macam rasa. Ada yang buah dan goreng. Wah, banyak varian rasa. Kalian pada mau apa? Aku mau rasa Indomie soto, Kak. Aku sama rasa satu juga, Kak. Aku Indomie goreng aja, Kak. Kalau aku samain dia aja deh, Kak. Kalau aku rasa Indomie aja, Kak. Pada mau pakai telur dan sawi nggak? Ada kan, Kak? Aku juga. Di penghujung acara ini, jadi aku punya pertanyaan yang paling penting dan paling spesial buat Diza. Apa pesan dan kesan dari Diza untuk kegiatan bermakna ini? Oke, kalau kesan aku itu pastinya aku jadi punya pengalaman banyak, punya teman banyak, terus ya circle baru kayak gitu-gitu aja, ngulangin tadi. Terus kalau misalnya pesannya, aku pesan banget sama teman-teman semua kalau misalnya ada kesempatan kayak gitu jangan pernah dilewatin sama sekali. Terus ayo gabung ke PDBI DKI Jakarta. Kenapa? Karena itu berguna banget buat masa depan kalian. Pertama, kalian itu bisa dapat japres, kedua gaji, terus sama kalian bisa jadi PNS di PDBI gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ikut mercy band di luar juga, jangan sampai kelewatan kesempatan kayak gitu karena pasti ada hal yang menguntungkan buat kalian sendiri. Jadi ya ayo gabung ke marching band, tingkatin jiwa musik kalian supaya kalian bisa jadi anak yang berbakat untuk orang tua, banggain orang tua dan semacamnya. Sendiri untuk teman-teman yang nonton podcast kali ini untuk ikut dan bergabung ke dalam komunitas kamu. Gimana sih cara mereka bisa bergabung ke komunitas kamu? Oke, kalau dari aku, kalian itu harus kayak nemuin orang-orang yang kayak misalnya aku atau enggak teman-teman yang punya pengalaman kayak aku, terus juga buka di Instagram atau sosial media kayak gitu yang lagi open recruitment. Contohnya, ini aku kasih info ke kalian kalau misalnya PDBI DKI Jakarta lagi open recruitment buat pergi ke babak kualifikasi PON 2024. Kita bakal ke Jogja di September ini, jadi jangan lewatin kesempatan kalian buat ada di PDBI ini dan bisa dapet duit juga teman-teman. Jadi harus tetap mikirin tentang ini soalnya iya betul-betul jalannya juga kan pasti susah banget ngatur waktunya, terus jaraknya jauh mungkin kalau buat kalian yang rumahnya jauh dari tempat latihan kayak gitu-gitu bensin. Iya, jadi selain dapat banyak hadiah, punya teman-teman banyak, bisa nambah pengalaman. Jadi itulah cara bisa masuk dan gabung ke komunitas yang Diza ikutin supaya bisa dapat banyak penghargaan. Jadi itulah pengalaman Diza sebagai murid berprestasi yang bisa dengan sangat baik dalam mengatur jadwal kesehariannya walaupun memiliki jadwal yang sibuk. Terima kasih untuk Diza karena sudah meluangkan waktu untuk kita dan membagikan pengalamannya serta juga tips-tipsnya. Untuk teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali minggu depan di M-Talk.